Orang Islam yang meninggal dunia tetapi meninggalkan sholat, apakah sholatnya bisa dibayar dengan fidyah atau diqadha oleh ahli warisnya? Ini adalah pertanyaan yang sering kali ditanyakan. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki hutang sholat, apakah sholatnya itu bisa dibayar dengan fidyah atau diqadha oleh keluarganya atau oleh ahli warisnya? Begini saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Perhatikan nih 5 rukun Islam. 5 rukun Islam yang sudah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, kemudian yang kelima haji. Ini masing-masing berbeda. Artinya bahwa 5 rukun Islam ini ada yang bisa diwakilkan dan ada yang tidak bisa diwakilkan sama sekali. Kemudian ada yang menjadi khilaf para ulama. Perhatikan nih, 3 rukun Islam bisa diwakilkan. Ada 3 rukun Islam yang bisa diwakilkan. Artinya apabila orang Islam itu meninggal dunia, memiliki hutang tidak menjalankan 3 rukun Islam ini, maka bisa diamalkan oleh orang lain, bisa dijalankan oleh orang lain, dan dia tertutupi hutangnya. 3 rukun Islam yang bisa diwakilkan, yang pertama yaitu puasa. Jadi kalau ada orang Islam yang meninggal dunia, dia memiliki hutang puasa Ramadan, maka keluarganya bisa membayar fidyah. Ini jelas, dasar hukumnya banyak sekali. Karena umat Islam yang masih hidup saja, tapi dia sudah tua renta atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, misalnya dia meninggalkan puasa Ramadan, maka sekali itu juga dia bisa membayar fidyah. Jelas nih, kalau puasa bisa membayar fidyah dan bisa diqadha puasanya oleh ahli warisnya, dan pahalanya sampai. Dan orang yang meninggal dunia itu tidak punya hutang puasa lagi. Ini jelas kalau puasa. Kemudian yang kedua zakat. Zakat ini bisa diwakilkan. Misalnya ada orang yang meninggal dunia, dia memiliki harta berlebih, harta mal ya, harta mal itu ada zakat mal. Zakat mal itu zakat harta. Maka keluarganya bisa mengeluarkan zakat dari hartanya orang itu. Dan haji. Jadi puasa, zakat, dan haji. Haji jelas bisa diwakilkan. Lawan buktinya sampai saat ini kan kita sering mendengar orang menjadi batal haji. Batal haji yang menghajikan orang lain dengan syarat yang menjadi batal itu sudah haji terlebih dahulu. Kemudian dia menghajikan orang lain. Maka orang yang dibatali itu statusnya sudah haji, walaupun dia tidak menjalankan haji, hanya saja yang menjalankan orang lain. Jadi ini jelas, puasa, zakat, dan haji bisa diwakili oleh orang lain untuk mengerjakannya. Kemudian satu rukun Islam yang tidak bisa diwakilkan sama sekali. Ini ada 1 rukun Islam yang tidak diwakilkan, tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, yaitu syahadat. Rukun Islam yang pertama kan membaca 2 kalimat syahadat. Misalnya ada kedua orang tua ini, 2 orang tua yang masih dalam keadaan non muslim, kemudian dia mati, anaknya seorang kiai ya, misalnya anaknya kiai ustadz besar, tapi orang tuanya non muslim. Kemudian anaknya yang kiai, yang menjadi kiai, menjadi ustadz itu membadali orang tuanya membaca 2 kalimat syahadat. Ya nggak bisa, orang tuanya sudah terlanjur mati dalam keadaan non muslim, kemudian anaknya berusaha membacakan syahadat, nggak bisa. Jadi membaca 2 kalimat syahadat itu nggak bisa diwakilkan oleh siapapun. Atau misalnya orangnya sudah sakit parah, mau meninggal dunia, kemudian anaknya atau keluarganya inisiatif, ayo wakili dia tuh membaca 2 kalimat syahadat, ya nggak bisa. Jadi syahadat ini para ulama sepakat, membaca 2 kalimat syahadat nggak bisa diwakili oleh siapapun. Kemudian ada 1 lagi rukun Islam yang khilaf. Khilaf itu artinya perbedaan pendapat di antara para ulama.
Tapi pendapat yang lebih rojih, artinya tiga madhab itu Hanafi, Maliki, dan Hambali, ini sepakat bahwa sholat itu tidak bisa diwakilkan. Sholat menurut Hanafi, menurut Maliki dan Hambali nggak bisa diwakilkan sholat. Lah menurut segelintir ulama di dalam madhab Syafi'i, kalau mayoritas madhab Syafi'i, mayoritasnya itu nggak bisa sholat diwakilkan oleh siapapun. Tetapi ada juga namanya ulama berpendapat, tetapi itu sangat minoritas sekali. Kalau ada orang yang meninggal dunia, dia hutang sholat nih, maka ada yang mengatakan keluarganya atau ahli warisnya bisa mengqodhoinya, tapi qodho ya, bukan bayar fidyah. Tetapi ada juga yang mengatakan sholatnya itu bisa dibayar dengan fidyah, tetapi ini tidak memiliki dasar. Artinya tidak memiliki dasar dalil dari Al-Quran maupun hadis. Itu murni ijtihad, mungkin dikiaskan dengan puasa atau zakat atau haji. Tetapi dalam hal ini sebenarnya nggak ada kias kalau sholat. Nah, untuk jalan tengah-tengah nih, ada ulama di dalam mazhab Syafi'i juga yang memberikan solusi, bisa membayar fidyah untuk orang yang meninggalkan sholat atau mengqodhoinya dengan syarat bahwa yang meninggal dunia itu selama hidupnya, selama dia sehat, rajin sholat, menjaga sholat fardu 5 waktu, jadi istiqomah sholat. Tatkala sakit, nah dia terpaksa tidak sholat karena apa? Mungkin pingsan atau mungkin terlalu berat kalau menjalankan sholat, sehingga dia tidak sholat karena mungkin badannya atau pakaiannya banyak najisnya misalnya, sehingga dia tidak bisa sholat. Tapi selama dia masih sehat walafiat, itu rajin sholat. Nah, orang yang semacam ini kalau dia meninggal dunia, ada ulama yang membolehkan membayar fidyah atau mengqodhonya. Tetapi masalahnya kalau ada orang Islam yang selama hidupnya aja sholatnya bolong-bolong, tidak menjaga sholat, kemudian tatkala dia sakit apalagi sholatnya tambah bolong-bolong, kemudian tiba-tiba dia meninggal, lah keluarganya langsung bayar fidyah atau qodho, ini kan nggak tepat sama sekali. Loh, dia tatkala masih hidup, masih sehat aja bolong-bolong, lah kalau tatkala meninggal dunia kok berusaha untuk diqodhoi atau dibayar fidyah. Oleh sebab itulah ikuti mayoritas pendapat ulama yang mayoritas. Apabila ada keluarga kita yang sering meninggalkan sholat, maka caranya adalah kita memperbanyak sodakoh atau sholat kita sendiri, hadiah pahala gitu. Jadi yang dihadiahkan pahalanya, pahala sodakoh kita atas nama si fulan, ya pahalanya dihadiahkan ke beliau. Atau kita sodakoh makanan atau beras, tapi niat sodakoh bukan fidyah, bukan. Judulnya ini beda. Walaupun yang dikeluarkan sama, misalnya sama-sama beras, sama-sama uang, tetapi judulnya berbeda, niatnya berbeda. Niatnya ini adalah sodakoh yang pahalanya dihadiahkan, dikirimkan kepada almarhum atau almarhumah. Itu lebih selamat. Karena memang menurut pendapat mayoritas ulama bahwa sholat itu sebenarnya tidak bisa diwakilkan sama sekali. Jika sholat bisa diwakilkan, berarti kan orang dalam keadaan masih sehat, tidak sholat bisa bayar fidyah. Tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu. Oleh sebab itulah 5 rukun Islam ini maka perlu dipahami, mana yang tidak bisa diwakilkan dan mana yang bisa diwakilkan. Demikian jawaban kami, semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.